Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, saat ini saya sedang berada di Hutan Agodang, di Kelurahan Hutan Agodang, Kecamatan Ulu Pungkut. Ada bangunan peninggalan Belanda yang ada di kawasan ini. Baik, ini dia bangunannya. Dulu bangunan ini adalah tempat sekolah SD, atau dalam bahasa orang tempo dulu disebut dengan sekolah HS. Saat ini bangunan ini sudah berubah fungsi dari sekolah, yaitu menjadi kantor lurah Kelurahan Hutan Agodang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natan. Baik, ayo kita lihat secara lebih dekat dulu bagaimana bangunan ini. Perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa bangunan ini didirikan pada tahun 1879 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Junjungan Lubis, yaitu atoknya atau opungnya Raja Junjungan Lubis, Raja Hutan Agodang yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kalau kita perhatikan, kayu-kayunya masih kuat, padahal sudah berumur ratusan tahun, yaitu sudah cukup lama. Seperti bangunan Belanda lainnya, bangunan ini juga mempunyai panggung. Kemudian ada teras-terasnya. Jendelanya cukup panjang ya. Jadi bangunan ini dulu selama beberapa tahun, bahkan sampai ratusan tahun, dijadikan tempat ruang belajar tingkat SD. Baik, kita lihat di dalam, ruangannya masih bagus. Kondisi ruangan di dalam masih bagus ya. Di sinilah dulu warga Hutan Agodang dan sekitarnya belajar tingkat SD. Informasi dari masyarakat bahwa kayu untuk bangunan ini berasal dari Air Bangis, Sumatera Barat. Kemudian yang sekolah saat itu bukan saja dari wilayah Hutan Agodang, tetapi dari Pakantan, kemudian dari Muara Spongi, dan daerah-daerah sekitar lainnya. Ini dia bagian belakang ruangan, masih cukup kokoh. Seperti yang kita sampaikan tadi, bangunan ini beratus tahun dijadikan sebagai tempat ruang belajar, yaitu tingkat SD. Ini dia seperti bangunan Belanda lainnya, yaitu rumah panggung ya, masih kelihatan kokoh. Ini dia kayu-kayunya yang berasal dari Air Bangis, Sumatera Barat. Baik rekan-rekan sekalian, untuk lebih jelasnya kapan sekolah ini berdiri, kemudian bagaimana kiprahnya, baik kita coba wawancarai salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut, yaitu Bapak Iswara Matondang. Pada waktu itu Raja Junjungan, punya Raja Gubernur Sumatera Utara, dia berpikir masyarakat ini harus dibekali dengan ilmu. Kebetulan di Tanah Batu juga ada diapakan oleh almarhum Len Iskandar. Ya. Jadi beliau itu ingin juga mendirikan sekolah di sini. Cuma bagaimanapun dia harus kerjasama dengan Belanda pada waktu itu. Jadi dia undanglah Belanda bagaimana caranya supaya IS
berdiri di sini. Iya. Jadi waktu itu Belanda memberikan persyaratan. Persyaratannya kalau sekolah ini tidak ada muridnya, maka seluruh biaya harus diganti oleh Raja Junjungan. Iya. Namun Raja Junjungan yakin benar, yakin betul dia apa yang dia niatkan dalam hatinya itu kan dengan segala ketulusannya dia siap menggadaikan segala hartanya asal sekolah itu jadi. Jadi dijalinlah MOU pada waktu itu. Jadi didirikan oleh Belanda sekolah ini pada tahun 1879 mulailah menerima murid baru. Ya. Dan kayu-kayunya diambil dari Air Bangis. Waktu itu jalan dari sini ke Batahan terus ke Simpang Ampe terus ke Bangis. Nah, melalui sana dibawa kayu-kayunya kemari. Oh, jadi dulu Belanda juga jadi ke sana. dulu tembus ini Pak ke sana Pak ya? Ya, Dari Simpang Banyak ini Pak ya? jadi dulu tembus jalan dari sini ke Simpang Banyak. Iya. Pertama kalau kita ke kiri turunnya ke Rawo. Ya, kalau kita masuk ke kanan ke Simpang Ampik terus ke Air Bangis. Jadi pelabuhan yang paling terkenal waktu itu yang mengapa di sini itu Air Bangis. Air Bangis ya? Air Bangis. Ah. Siswanya dari sini mulai dari Huta Pungkut sampai Marsipungiput dan Pakantan. Iya. Pernah saya dengar dari almarhum guru Munar Sungkunan sebagai kepala sekolah waktu itu, saya tanya dia, beliau mengatakan nomor induk 01 itu orang Pakantan. Oh iya. Kata beliau itu. Itu buktinya orang Pakantan juga sekolah di sini pada waktu itu. Itu seiring dengan pemekaran Kecamatan Kota Nopan. Ya. Jadi pemekaran Kecamatan Kota Nopan waktu itu tahun 2002 masuklah pemekaran dengan Kecamatan Ulu Pungkut. Iya. Jadi dengan segala persyaratan harus disiapkan tanah, harus siapkan kantor dan lain sebagainya. Maka karena kantor belum ada, maka disiapkan oleh Bupati Mandailing Natal waktu itu Amrul Ulae. Beliau meminta supaya sekolah itu bikin waktu itu kantor camat. Itulah kantor camat pertama di Kecamatan Ulu Pungkut. Sekarang dipakai sebagai kantor kelurahan. Oh iya. Itu kira-kira apa sekarang. Masih berciri khas tempo dulu. Dan kita berharap kepada pemerintah supaya merehabnya sesuai dengan model aslinya, jangan dirubah. Cuma direhab sesuai dengan yang aslinya. Baik rekan-rekan sekalian, itulah tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Iswar Rahmat Tondang. Jadi bangunan ini setelah mekarnya Mandailing Natal atau Kecamatan Kota Nopan maka berubah fungsi seiring berdirinya didirikan pemerintah adanya SD yang baru. Jadi bangunan ini pernah dibuat menjadi kantor camat Kecamatan Ulu Pungkut. Kemudian saat ini bangunan tua ini dijadikan sebagai kantor lurah Kelurahan Hutanagodang. Dari bangunan ini dapat kita simpulkan bagaimana artinya Belanda sudah datang ke Mandailing, yaitu terutama ke Kecamatan Ulu Pungkut, yaitu sekitar tahun 1830 atau 37. Jadi dari bangunan ini kita perhatikan ya bagaimana komitmen Raja Junjungan Lubis, yaitu atok atau kakek dari Raja Junjungan Lubis yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara untuk memajukan pendidikan Ulu Pungkut ataupun rakyat Ulu Pungkut dalam inisiatif mengusulkan kepada Belanda agar di wilayah Hutanagodang ini didirikan sekolah setingkat SD. Baik rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat kita sampaikan dari Kecamatan Ulu Pungkut, yaitu dari Kelurahan Hutanagodang. Tadi sudah kita jelajahi bagaimana keberadaan bangunan tua, yaitu yang dulunya sempat dijadikan SD pada zaman Belanda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.